Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas undangan kepada direktur kami di Direktorat Penyiaran. Namun sebelumnya kami sampaikan permohonan maaf beliau sehubungan tidak bisa menghadiri rapat di Litbang ini. Begitupun saya tadinya mau berangkat ke tempat, namun karena ada suatu hal saya sendiri akhirnya tidak bisa secara fisik datang ke pertemuan rapat dimaksud. Nah, namun saya buatkan ini usulan topik penelitiannya dari Direktorat Penyiaran. Jadi mungkin latar belakangnya karena ada percepatan transformasi digital, perlunya penyempurnaan regulasi, serta adanya globalisasi market akses ya jasa penyiaran, dan adanya juga masyarakat ekonomi ASEAN. Di sisi lain, kita Indonesia sebagai negara anggota WTO, di mana terikat dengan adanya ketentuan General Agreement on Trade in Services. Dan hal yang perlu dicermati ya terkait dengan percepatan penggunaan infrastruktur untuk terjadinya terwujudnya alam komunikasi yang sehat. Itu merupakan latar belakangnya. Nah, kita lihat bahwa potensi market di Asia Pasifik ya, ini menurut Maximize Market Research di tahun forecastingnya di tahun 2020 sampai 2027 untuk television broadcasting services market by region seperti kita lihat bahwa dari tahun ke tahun trennya dapat dilihat untuk khusus yang warnanya abu-abu di Asia Pasifik kurang lebih trennya menaik terus. Nah, kita kecuali di tahun 2027 akan terjadi penurunan. Nah, kita di Asia ini walaupun nanti kaitannya dengan WTO tadi bahwa perlu mengantisipasi gejolak market dimaksud. Nah, untuk satelitnya, jadi dari tadi berkaitan dengan broadcastingnya, nah sekarang khusus untuk satelitnya. Begitupun untuk satelitnya di Asia Pasifik itu sampai dengan tahun 2027 juga mengalami kenaikan kecuali di 2027-nya. Nah, ini harus diantisipasi karena adanya potensi market yang khusus untuk Indonesia itu bisa dilaksanakan penyelenggaraan dari luar. Kemudian ini saya sampaikan juga untuk APAC multi-channel household-nya by market. Kita lihat bahwa Indonesia itu masih kecil. Ya, apakah ini karena infrastrukturnya kurang atau ada hal lainnya? Nah, ini yang perlu diteliti lebih jauh. Kita lihat untuk di grafik sebelah kanannya, kurang lebih untuk direct to the home, artinya yang pakai satelit, kemudian dengan yang menggunakan kabel. Nah, ini kabel cukup mengambil ini ya, istilahnya potensinya cukup besar, sekitar 58,2%. Kemudian dengan yang di terestrialnya, yang di ini yang di titik nih, yang ini apa kabel ya, antara dua lah itu. Nah, tapi potensinya cukup besar lah, kurang lebihnya seperti itu. Nah, ini kita harus diantisipasi marketnya seperti apa, dan kita harus di dalam konteks AVAS ini nanti harus melakukan sesuatu. Nah, karena kita akan ditagih atau diminta mengenai SOC-nya. Begitupun ini untuk multi channel affordability bar market dapat dilihat bahwa posisi Indonesia di 0,7% ya, kurang lebihnya seperti itu. Nah, ini sumbernya dari industri data dari Kagan estimated tahun 2019. Begitupun untuk digital terestrialnya, kita lihat untuk free to air-nya Indonesia cukup signifikan, yaitu sekitar 29,8%. Dalam artian ini ya posisi household-nya tahun 2018. Kemudian ini adalah struktur populasinya di Indonesia. Kita lihat bahwa di sini berdasarkan piramida umur, kebanyakan berada di usia 30 sampai 39, dan ini biasanya banyak menggunakan multimedia atau media ya untuk melihat tayangan-tayangan televisi ataupun video lainnya. Kemudian juga ini untuk populasinya Indonesia semakin naik, ini menunjukkan bahwa untuk potensi marketnya besar kita. Dengan konteks Jawa Bali ini kalau dilihat dari struktur penduduknya kebanyakan tinggalnya di Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara. Ini posisi kurang lebih tahun 2020 itu 270 juta jiwa dan seterusnya. Ini potensinya. Nah, kemudian kita juga harus memperhatikan adanya ASEAN Framework Agreement on Services. Nah, ini yang saat ini
kalau tidak salah untuk penyiaran nih ya, penyiaran itu masih belum dilakukan. Kemarin ada permintaan dari Kementerian Perdagangan, tetapi sayang sekali karena regulasinya belum meluncur sehingga kita tunda. Nah, untuk itu maka kita memerlukan kurang lebihnya penelitian lah terkait dengan schedule of specific commitment ini. Yang asal-usulnya itu dari WTO dengan adanya GATS tadi, aturan GATS yang harus diadopsi di AFAS protokol. Kemudian juga infrastrukturnya dari Broadcasting Technology Standard, ya, standar teknologi penyiaran yang akan melakukan adanya suatu services. Dan di sini dari UN Statistik diterbitkan yang namanya CPC. Nah, CPC inilah yang menjadi acuan untuk komitmen di bidang jasa khususnya broadcasting. Nah, dengan demikian itu adalah salah satu yang akan diminta atau diusulkan dari penyiaran. Kemudian yang kedua, kami juga ada titipan dari direktur untuk melanjutkan mengenai survei untuk keperluan ASO. Yang pertama adalah area yang belum terinformasikan secara tepat terkait dengan digitalisasi televisi terestrial. Kemudian jumlah penduduk yang kurang mampu, yang perlu diketahui angkanya juga, serta skema dan jumlah ini bukan jumlah, penyediaan set-top box serta mekanisme pendistribusiannya. Nah, itu sangat perlu karena kita hanya punya waktu 2 tahun. Dan mekanisme sosialisasi yang efektif di era COVID-19. Nah, ini maksud saya itu nanti tolong masukannya berkaitan dengan sosialisasi terkait dengan digitalisasi ini. Dan alternatif solusi area yang tidak tercover sinyal digital. Karena antara analog dengan digital pada power yang sama itu mempunyai coverage yang berbeda. Nah, itu kira-kira harus ditindaklanjutnya seperti apa. Dengan demikian, hal lainnya yang berkaitan dengan digitalisasi adalah mengenai rencana penomoran ya yang di satelit. Pada kondisi sekarang telah terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja, kemudian akan ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri NSPK serta PP penyelenggaraannya. Nah, karena ini meliputi kabel satelit dan terestrial, maka penomoran yang cukup krusial sekarang perlu ditangani adalah penomoran berkaitan dengan satelit ini. Tapi khusus hanya untuk penomoran di free to air. Yang DTS-nya saya kira nggak dulu. Dengan demikian kami simpulkan bahwa usulan topik penelitiannya adalah satu, pola pandang Indonesia dalam menghadapi perdagangan global sebagai anggota WTO dan ASEAN terhadap rencana komitmen yang tertuang dalam SOC, Schedule of Specific Commitment, sektor jasa penyiaran televisi. Ini saya kira ini perlu dirancang karena kalau saya teliti itu dari dokumennya belum ada. Kemudian yang kedua adalah kelanjutan survei untuk keperluan ASO. Dan yang ketiga adalah penataan rencana penuh jasa penyiaran TV satelit free to air. Jadi yang itunya tidak. Saya kira mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.